Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat terpotong dari perkuliahan terakhir, yaitu refleksi dan transmisi pada gelombang bidang. Nah, sebentar saya pindah itu ininya. Jadi, misal untuk pada kasus gelombang P, di mana ini ada gelombang P yang datang. Displacement gelombang P terdiri dari komponen U dan W dengan tegangan sigma Zx dan juga sigma Zz. Kenapa seperti itu? Karena misal kita ingat bahwa displacement pada arah X itu komponennya U, V itu untuk ke arah Y, dan juga W itu untuk ke arah Z. Nah, misal kita ambil di sini ada sumbu Z, sorry, ini bukan sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Z, dan ada yang menembus bidang gitu ya, menembus bidang, dan ke belakang ini sumbu Y. Nah, si gelombang P ini dia memiliki komponen displacement ke komponen U yang ini, sumbu ini, dan juga ke komponen W yang ke sumbu Z dengan tegangannya sigma Zx dan sigma Zz gitu. Kalau misalkan kita ambil bidang, kita gambar bidang ya untuk traksinya, untuk sigma Zz itu kayak gimana sih? Misal ini ada bidang yang tegak lurus dengan Z. Jadi sigma Z, saya gambar lagi aja ya. Di sini, ini ada sumbu X, dan ini ada sumbu Z. Nah, bidang ini dia tegak lurus dengan sumbu Z. Nah, sigmanya berarti ini adalah sigma, yang ke arah sini adalah sigma Zx, yang ke bawah itu adalah sigma Z. Nah, Zy-nya yang ke depan itu komponennya 0 gitu. Nah, sedangkan pada kasus gelombang SH, dia displacement gelombang SH terdiri dari komponen V saja. Jadi kalau misalkan kalian bayangkan geraknya, yang dulu pernah kita bahas, dia keluar bidang dan masuk bidang gitu. Kalau S vertikal kan begini. Nah, gelombang P kan kayak gitu. Nah, yang SH dia keluar bidang dan ke dalam bidang arah getarannya itu. Sehingga komponennya displacement dan tegangannya ke arah V saja. Jadi sigmanya sigma ZY. Sigma atau traksi yang bekerja pada bidang yang dia tegak lurus atau memotong sumbu Z dan dia berarah ke arah Y gitu. Nah, gelombang P dan SV melibatkan komponen displacement U dan W dengan traksinya sigma Zx dan sigma Zz. Sedangkan gelombang SH hanya berkontribusi pada displacement arah Y, yaitu V dengan traksinya sigma Zy gitu. Nah, di permukaan atau di interface, gelombang P dan SV tidak berpengaruh pada gelombang SH. Jadi, si P dan si SV ini dia tidak bisa mempengaruhi SH. Begitu pula sebaliknya, si SH tidak ada coupling antara gelombang P dan SV terhadap SH. SH juga nggak bisa gitu, nggak bisa mempengaruhi. Nah, tapi ini antara gelombang P dan gelombang SV itu ada coupling karena komponen displacement dan traksinya sama-sama ke arah U dan juga W gitu. Nah, makanya pada interface atau pada permukaan batas akan ada konversi gelombang P menjadi gelombang SV dan juga sebaliknya dari SV menjadi P gitu. Nah, berlawanan untuk gelombang SH, tidak ada konversi menjadi gelombang P atau SV pada gelombang SH. Nah,
Jadi misal ada displacement gelombang P, displacement gelombang P itu adalah U, gradien dari potensial skalar ya untuk gelombang P. Itu adalah do pi do x ke arah i ditambah do pi do z ke arah k. Perhatikan di sini tidak ada ke arah j. Kenapa? Karena komponen y-nya 0. Gitu. Nah, displacement untuk gelombang SV, karena ini gelombang S, maka kita pakai potensial vektor. Potensial vektor. Yang dikerolkan, kalau ini digradienkan. Skalar ya. Potensial skalar. Nah, ini sama, dia tidak memiliki komponen ke arah Y atau ke arah J, jadi dia 0. Sehingga kalau dijumlahkan displacement totalnya, jadi kita tinggal jumlahin. Ini kan displacement dari gelombang P ke arah X ya. Yang X, yang I, komponen I-nya, ini dengan komponen I-nya. Ini kan dari komponen ini. Yang ini. Ini dengan ini, yang ini dengan ini. Sehingga kita peroleh do pi do X dikurangi do psi do Z, itu untuk komponen I-nya. Untuk komponen I-nya dan untuk komponen Z-nya atau K-nya itu adalah do pi do Z ditambah do psi do X gitu. Nah, untuk traksi juga sama. Sigmanya kan ada sigma ZX, sebenarnya ada sigma ZY, ada sigma ZZ. Yang ZY-nya 0, ini yang ZY nih. Ini sigma ZY, ini sigma ZX, ini sigma ZZ gitu. Ini untuk yang P. Untuk yang S, vertikal, traksinya seperti ini komponennya. Kalau misalkan dijumlahkan, ini akan menghasilkan traksi total. Nah, kita akan membicarakan tentang kasus solid-solid interface. Jadi permukaan atau batas lapisan dari medium solid ke medium solid. Jadi yang ini medium solid, ini juga mediumnya solid. Gitu. Dia masing-masing punya densitas, kecepatan P, kecepatan gelombang S yang berbeda di antara medium ini. Nah, ketika ada gelombang P datang, dia akan direfleksikan dan ditransmisikan. Misal ini sudut datangnya adalah I1, ini sudut refleksinya dari P itu sebesar I1, dan S vertikal dia direfleksikan dengan sudut J1 pada medium 1 gitu ya. Nah, ini I2 untuk P, ini I2, ini J2, sudut yang dibentuk antara garis normal nih, garis normal ya. Hati-hati sudutnya tuh. Nah, untuk gelombang datang, kita kan dulu udah tahu nih di persamaan gelombang bidang bentuknya amplitudo eksponensial I omega sin sudut dibagi kecepatan gelombang P, karena ini gelombang P gitu ya. Ini ditambah cos I1Z dibagi alfa 1 dikurangi T gitu. Ini, sebentar, ini ngalangin. Coba pindah dulu ke sini. Oke. Nah, ini untuk gelombang datangnya P. Jadi yang persamaan ini tuh untuk yang ini ya. Ups, kenapa nggak keluar? Nah, untuk yang ini, sin sudutnya adalah sudut I1, lalu karena dia menjalar di medium ke-1, jadi alfanya alfa 1, X cos, cosnya I1 dibagi alfa 1Z dikurangi T. Gelombang yang refleksinya, yang direfleksikannya yang sebelah sini nih. Yang direfleksikannya. Gelombang refleksinya, ini untuk, ada dua kan, ada yang gelombang P, ada yang gelombang SV gitu. Nah, untuk yang gelombang P sama, tapi kita lihat ini tandanya jadi negatif karena dia berlawanan arah dari gelombang yang datang, makanya dia negatif gitu. Tetap persamaannya karena dia sudutnya masih I1 yang P,
sudutnya sudut I1 ini ya. Terus alfanya alfa 1 karena dia di medium pertama. Cosnya juga sama. Terus yang S vertikal, ini misal amplitudonya adalah B1. Sinnya sudutnya J1, sudut yang ini nih. Sudut J1 antara S vertikal dengan bidang normal, dengan garis normal. Dibaginya adalah beta 1, kecepatan gelombang S, tapi pada medium ke 1 gitu. Nah, gelombang transmisi yang sebelah sini. Transmisi ada P, ada SV gitu. Ini yang untuk P-nya. Ini untuk SV-nya. Perhatikan ini kan sinnya sin I2 untuk yang P. Sin I2. Nah, alfanya alfa 2 karena dia di medium ke-2. Untuk SV-nya, persamaan potensialnya, itu adalah B2 eksponensial sin J2. Pakai sudutnya yang dibentuk antara S vertikal dengan normal, yaitu sudut J2. Dan kecepatannya adalah kecepatan gelombang S pada medium ke-2. Kita simpan dulu ya persamaan-persamaan ini. Nah, pada syarat batas, shear displacement itu harus continue. Jadi displacementnya U1 harus sama dengan U2 pada saat Z 0. Nah, di titik batas nih, pada saat Z 0, U-nya, ini kenapa miring? Nah, pada syarat batas ya, Z-nya Z0, lapisan pertama, itu kan ada potensial pertama, yaitu ada yang datang, Pi datang ditambah Pi refleksi. Lalu untuk potensial vektornya pada lapisan pertama itu hanya yang refleksi saja, yang ini, yang S vertikal. Sedangkan pada lapisan kedua itu ada Pi-nya hanya ada Pi transmisi aja. Nah, lalu ada gelombang S-nya, psi-nya juga hanya ada psi transmisi saja pada lapisan kedua gitu. Maka shear displacement-nya continue pada saat Z sama dengan 0. Nah, do pi do x dikurangi do pi do z harus sama dengan do pi 2 do x min do pi 2 do z pada saat Z sama dengan 0 dari lapisan pertama maupun lapisan kedua gitu. Ini tuh dari sini. Mana sih? Nah, dari sini. Displacement-nya ya. Yang ini nih. Nah, untuk normal displacement-nya yang komponen W-nya juga sama. Syarat batas normal displacement continue, artinya pada syarat batas dia sama, pada Z sama dengan 0, harus sama. Maka do pi 1 per do Z ditambah do psi 1 do X itu akan sama dengan do pi 2 do Z ditambah do psi 2 do X gitu. Nah, ini ada syarat batas pertama, syarat batas kedua, lalu ada syarat batas ketiga, shear stress-nya continue. Kalau yang tadi displacement ya, kalau ini yang stressnya, yang dari komponen traksinya. Sigmanya, sigma Zx di medium 1 pada Z sama dengan 0 harus sama dengan sigma Zx di medium kedua pada saat Z sama dengan 0 gitu. Nah, lalu ada normal stress juga harus continue, yang Zz pada medium ke-1 dan juga kedalaman Z sama dengan 0 harus sama dengan sigma Zz pada medium kedua pada kedalaman Z sama dengan 0. Jadi kita punya 4 syarat batas gitu. Ada 4 syarat batas. Nah, kita simpan dulu nih, ada 4 syarat batas, lalu ada formulasi potensial gelombang ya. Kita simpan dulu itu. Nah, ada amplitudo potensial dan displacement gelombang P satu dimensi. Ada displacement dan energi kinetiknya. Jadi kalau misalkan U sama dengan P cos kx min omega T, lalu ada dE dV itu sama dengan setengah rho
do U kuadrat do T. Kalau kita masukkan nilai U-nya ke sini, U-nya dimasukkan ke sini, jadi diturunkan 2 kali terhadap T, kita akan mendapatkan setengah rho P kuadrat omega kuadrat sin kuadrat Kx gitu. Lalu ada potensial dan juga energi kinetiknya. Ini adalah setengah rho do kuadrat pi do X do T. Nah, ini pi-nya dimasukin ke sini, diturunkan terhadap X dan juga diturunkan terhadap T. Lalu kita akan memperoleh setengah rho A kuadrat, K kuadrat, omega kuadrat, cos kuadrat, Kx min omega T. Nah, dari dua hubungan ini, kita akan peroleh persamaan bahwa P kuadrat sama dengan A kuadrat, K kuadrat, gitu. Kuadratnya hilang, dan kita ganti K-nya dengan omega per alpha, gitu. Maka kita akan peroleh P sama dengan A amplitudo dikali omega dibagi kecepatan gitu ya. Atau kalau misalkan kita balik, A sama dengan alpha dibagi omega dikali P. Nah, maka kita punya hubungan amplitudo potensial dan amplitudo displacement gelombang untuk kasus-kasus yang sebelumnya. Ini kan ada P datang terus P refleksi gitu ya. Nah, kita punya hubungan seperti ini nih. Dari ini kan dari yang ini A sama dengan alpha dibagi omega P. Dari A sama dengan alpha dibagi omega P. Kalau misalkan kita meninjau gelombang P yang datang, tadi kan gambarnya tuh kayak gini ya. Jadi ada P datang. Nah, makanya dia amplitudonya amplitudo awal, misal A0 sama dengan alpha 1 karena dia di medium 1. Ini alpha 1, rho 1, beta 1. Yang ini alpha 2, rho 2, beta 2 gitu. Nah, amplitudonya adalah alpha 1 dibagi omega P1. P1 ini untuk yang gelombang datang nih, kayak gini kan. Makanya dia tandanya miring H, tandanya dia gini. Lalu A2, A1 sama dengan alpha 1 dibagi omega P1. P1-nya ini untuk, berarti kalau misalkan tandanya kayak gini, dia miring begini, jadi untuk gelombang P refleksi gitu artinya. Nah, B1 itu adalah beta 1 dibagi omega S1, gelombang S yang direfleksikan. Nah, kayak gini. Makanya dia tandanya begini di atas S-nya itu. Lalu A2 sama dengan alpha 2 dibagi omega dikali P2. P2 lihat bentuknya begini. Nah, gelombang P di medium kedua kan gini arahnya. Lalu kecepatannya pakai alpha 2. Nah, B2 itu adalah beta 2 dibagi omega S2. S2 kan kayak gini nih. Nah, ini SV. SV ini SV, ini P, ini P ya, ini P. Nah, kecepatannya diambil kecepatan gelombang S pada medium ke-2. Nah, semua formulasi ini lalu disubstitusikan. Sebentar, jadi formulasi gelombang yang ini, formulasi gelombangnya ada gelombang datang, gelombang refleksi, gelombang transmisi, gelombang refleksi. Ini disubstitusikan ke syarat batas, keempat syarat batas ini. Lalu hubungan yang ini juga disubstitusikan. Dan selain itu disubstitusikan juga hukum Snellius. Kita akan mendapatkan hasil yang disebut persamaan Zoprist. Persamaan Zoprist itu kayak gimana? Dia ditulis di dalam bentuk perkalian matriks untuk memudahkan. Jadi M sama dengan P1, ini P1 apa nih?
P1 refleksi ya. Ini S refleksi, ini P2 ini yang transmisi, ini S2 yang transmisi. Nah, M-nya ini ada komponen kecepatan, ada P, ada sudut. Karena tadi kan sebenarnya ada sudut-sudut ini ya. Sin ada komponen sudutnya. Nah, ini adalah persamaan Zoeppritz gitu. Nah, kalau misalkan dijabarkan P1 itu apa, S1 itu apa, P2 itu apa, S2 itu apa, persamaannya jadi kayak gini. Itu untuk persamaan Zoeppritz.